Sepak bola menjadi olahraga yang tak hanya mengandalkan kekuatan fisik. Olahraga ini juga menuntut para pelakunya untuk berpikir cepat agar bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Agar tercipta permainan indah dan menghibur, ada beberapa taktik yang kerap digunakan dalam permainan ini. Kira-kira apa sajakah itu? Berikut Starting 11 sajikan 9 taktik paling populer dalam dunia sepak bola. Vero. Taktik yang satu ini mengedepankan lini pertahanan berlapis. Taktik Vero diciptakan karena dulu banyak tim yang hanya mengandalkan lini serang tanpa memikirkan pertahanan mereka. Adalah Karl Rappen. Karl Rappen memodifikasi seluruh pemain agar fokus kepada seluruh lini. Tentunya yang menjadi sorotan pada modifikasi ini adalah lini belakang. Sistem ini adalah pencetus catenaccio yang melahirkan posisi baru yakni libero. Tugas libero di era Rappen dan catenaccio pun sama, yakni sebagai palang pintu terakhir dan menyapu bola. Dengan diterapkannya taktik Vero, terjadinya one by one antar penyerang versus kiper bisa lebih diminimalisir. Jogo Bonito. Jogo Bonito merupakan teknik yang sangat lekat dengan pesepak bola asal Brasil. Teknik ini sangat mengedepankan sepak bola indah dan menghibur. Dalam gaya permainan ini, para pemain lebih banyak melakukan pergerakan lincah seperti menari-nari di lapangan untuk mengelabui lawan. Asal-usul Jogo Bonito masih diperdebatkan, namun yang pasti teknik ini mulai populer pada tahun 1950-an. Kick and rush. Metode yang mengandalkan umpan-umpan panjang dengan istilah kick and rush pertama kali dikemukakan oleh Charles Reeve, seorang veteran tentara Inggris yang kemudian menjadi pengamat sepak bola pada tahun 1950-an. Jika ditilik dari arti kata per kata dalam bahasa Inggris, kick berarti menendang dan rush artinya terburu-buru. Maka dari itu, teknik ini bisa diartikan sebagai sebuah sistem yang berusaha mengalirkan bola secepatnya ke jantung pertahanan lawan, sehingga terjadi kemelut dan berujung gol. Teknik kick and rush menjadi sangat populer di tahun 1966, tepatnya saat Inggris berhasil menjadi juara dunia. Tim yang sering menggunakan teknik permainan ini adalah tim-tim yang berasal dari Britania Raya serta sejumlah klub sepak bola asal Inggris. Total football. Total football adalah salah satu strategi yang kerap diterapkan tim-tim nasional Eropa, khususnya Belanda pada era 1970-an. Total football merupakan strategi unik di mana setiap pemain tidak memiliki posisi tetap dalam sebuah pertandingan. Hal tersebut bertujuan untuk membingungkan tim lawan. Dalam penerapannya, total football berfokus pada dominasi penguasaan bola. Para pemain akan mencoba membawa dan mengoper bola selama mungkin. Saat tim lawan berusaha merebutnya, maka pemain tersebut akan mengoper ke pemain lain yang sudah berada di posisi yang tepat untuk mencetak gol. Catenaccio. Catenaccio merupakan strategi untuk memperkuat lini pertahanan. Dalam teknik ini, satu sistem pertahanan tak cukup hanya dengan menggunakan pagar, tapi juga perlu dipasangi sebuah gembok. Dan gembok yang dimaksud adalah seorang sweeper. Saat diserang, Catenaccio memainkan man marking kepada setiap lawan yang masuk ke daerah pertahanan. Hanya sweeper yang tidak memiliki tugas untuk melakukan marking. Maka dari itu, kemampuan bertahan dari setiap individu menjadi hal penting, karena akan menjadi sebuah bencana besar dalam man marking jika terdapat satu pemain yang kalah duel dengan penyerang lawan. Namun pada Catenaccio, kelemahan besar cara bertahan man marking ini dapat ditutup dengan keberadaan sweeper. Peran inilah yang jadi pelapis pertahanan jika para bek kalah duel dengan penyerang lawan. Tiki taka. Tiki taka sering disebut sebagai hasil evolusi total football. Teknik ini mengedepankan umpan-umpan pendek super cepat. Dari segi permainan, suatu tim yang memainkan tiki taka akan memiliki penguasaan bola yang sangat kuat. Para pemain juga tidak dituntut banyak menggiring bola, namun membutuhkan tingkat akurasi operan yang sangat tinggi. Selain itu, tiki taka juga menuntut para pemain untuk melakukan pergerakan yang cepat agar bisa mencari ruang kosong.
Dengan begitu, bola akan cepat sampai ke pertahanan lawan dan memudahkan tim tersebut dalam mencetak gol. Parkir bus. Teknik parkir bus adalah gaya permainan ultra defensif yang menumpuk pemain di area kotak penalti sendiri agar tidak kemasukan bola. Biasanya, ada 9 pemain yang berada di kotak penaltinya sendiri. Permainan dengan strategi parkir bus kebanyakan memang tak menyenangkan untuk ditonton dan menjengkelkan. Namun jika sudah tiba saatnya, maka tim yang memakai strategi ini akan segera melakukan serangan balik hingga mampu mencetak gol. Body crush football. Menurut bahasa Inggris, arti dari body crush football adalah sepak bola dengan fisik keras. Body crush football merupakan sebuah gaya permainan yang sangat mengandalkan kekuatan dan ketahanan fisik para pemainnya. Yang jelas, kemunculan gaya permainan ini banyak dipengaruhi oleh pemain asal benua Afrika yang merumput di Eropa. Tim yang pernah menggunakan gaya permainan ini adalah tim yang memiliki pemain dengan tubuh yang relatif besar, seperti timnas asal benua Afrika, Denmark, Norwegia, hingga Swedia. Tango. Sesuai dengan namanya, tango merupakan gaya permainan yang identik dengan para pemain asal Argentina. Tango adalah sebuah gaya permainan sepak bola yang memadukan unsur skill individu dan kerjasama para pemain. Gaya permainan ini mirip dengan jogo bonito. Bedanya, jogo bonito lebih memanfaatkan kelincahan tubuh, sementara tango lebih memanfaatkan kelincahan dan kecepatan kaki para pemainnya. Beberapa pemain yang sering menggunakan gaya permainan tango adalah Diego Maradona, Lionel Messi, hingga Sergio Aguero. Gaya permainan ini mulai populer sekitar era 1970-an dan 1980-an, tepatnya saat timnas Argentina menjadi juara dunia. Baiklah football lovers, itulah tadi deretan taktik paling populer dalam dunia sepak bola. Mana taktik favorit football lovers? Silakan tulis komentar kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan share videonya. See you!